Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Ketemu lagi, udah lama nggak upload di YouTube. Ini adalah dalam rangka screen testing penggunaan kamera apa ini? Webcam kamera, mereknya JT, ukuran pixelnya 1080 HD. HD 1080p. Oke, itu ini adalah boxnya. Semoga nggak ini ya, nggak terbalik, nggak mirror. Dan plus penggunaan clip-on wireless merek Boya WM4. Ini adalah transmitternya karena wireless. Oke. Dan ini biasanya bagian dari transmitternya diletakkan di pembicara, dan ini adalah clip-onnya kalau kelihatan. Oke. Dan satu pasangannya lagi yaitu receivernya dipasang untuk di CPU. Sebenarnya nggak penting juga sih ada wireless karena penggunaannya ini langsung depan komputer, tapi sebenarnya ini dibeli juga bisa untuk penggunaan jarak jauh ketika pakai kamera DSLR, ketika syuting menggunakan meja praktikum dan lain-lain, ketika pembicaranya praktikannya atau laborannya ingin berbicara dari jarak yang lebih jauh dibandingkan sekarang, ini bisa dipakai banget. Nah, selain itu ini juga screen testing untuk penggunaan aplikasi free ya, gratis, yaitu OBS Studio. Yang digunakan ini adalah versi 25.0.8 32 bit dan untuk Windows. Ini juga menggunakan teknik atau apa ya, aplikasi atau apa ya istilah bahasa Indonesianya, pemanfaatan lah ya, aku kurang tahu bahasa Indonesianya yang tepat. Pemanfaatan sharing screen dengan penggunaan dari mikroskop dan kameranya yaitu Axiocam ERC5S. Nih, kelihatan ya? Itu Axio. Oke, taruh lagi. Nah, semua ini adalah perangkat yang digunakan untuk menunjang praktikum online yang menggunakan mikroskop. Dan mikroskopnya lupa dikasih tahu adalah Zeiss Primostar untuk yang teaching kalau nggak salah di judul barangnya Zeiss Primostar versi teaching. Jadi di versi teaching ini ada bedanya sama versi student, di mana versi teaching ini bisa dilengkapi oleh kamera, sedangkan yang student enggak. Dan kebetulan Zeiss Primostar yang versi teaching ini ada di Dry Lab 4 RIK, di mana itu lab penanggung jawabnya adalah gue sendiri. Jadi ini bisa digunakan saat ini. Sebenarnya lab ini sering dipakai oleh Departemen Histologi dan Patologi Anatomi, di mana keduanya juga sama-sama sering menggunakan preparat dalam praktikumnya. Di mana gua tidak sering menggunakan preparat manusia dan hewan, maka yang digunakan di sini adalah preparat dari tumbuhan. Ini adalah preparat yang gua buat sendiri ketika iseng-iseng. Preparat awetan, bukan yang segar, tapi jelek pewarnaannya, bisa dilihat sendiri ini. Sebenarnya saat metode biasa ya, alkohol seri, kemudian pindah ke silol, lalu kemudian ke entelan, tapi sayangnya pewarnaan safraninya kurang, pun pewarnaan fast greennya pudar, jadi tinggal tersisa hijau tapi tipis. Dan yang digunakan sekarang adalah perbesaran 4 kali pada lensa objektif. Nah, ini adalah penampang batang dari spesies Euphorbia timaloides, atau nama dagangnya tumbuhan zigzag atau pohon zigzag kalau misalnya ditanya ke pedagang tumbuhan. Ini adalah tumbuhan yang sering digunakan oleh orang-orang pecinta tumbuhan yang dimanapun, karena tumbuhan ini sangat mudah untuk ditanam dan tumbuh dan berfungsi sebagai tanaman pagar.
tumbuhan ini punya banyak kultivar sekarang, dimana yang paling disukai adalah daunnya yang bercorak kuning atau hijau pudar dengan batang yang zigzag, dan kalau dipotong cepat sekali mengeluarkan getah putih. Oke. Nah, sebelum menuju ke preparatnya lebih jauh, ini kita lepas dulu sebentar preparatnya. Oke. Ini kalau dilihat karena pewarnanya jelek ya, sebenarnya ada banyak, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, ada 6 batang. Karena ini pemotongan menggunakan mikrotom yang besar, bukan yang portable, jadi kita tetap pakai lilin, tetap pakai apa namanya, wax, apa sih bahasa Inggris, biasa sering dipakainya lilin, lupa lagi. Nah, jadi sangat tipis dan bisa langsung melekat ke empelan dan dibikin preparat awetan. Dibandingkan yang portable, dia agak lebih tebal dikit dan agak ringkih kalau dibikin preparat awetan karena si cover glassnya agak goyang-goyang. Oke, kembalikan lagi. Oke, sambil kita cari dulu tadi barangnya hilang. Nah, ini tuh ya, bisa dilihat ini adalah sayatan yang sebenarnya kurang bagus juga, tapi mungkin bisa jadi contoh lah, nggak apa-apa. Oke. Untuk menunjukkan ini benar-benar perekamannya live, bukan mikroskopnya direkam dulu kemudian ini ngomong, ini sambil dibicarakan. Ini adalah pergeseran dari penampangnya ke horizontal, ini pergeseran vertikal, lalu kemudian ini fokus makro, dan ini adalah fokus mikro. Lebih lama, tapi bisa mencari untuk lebih fokus yang detail. Oke, lagi geser lagi. Oke, kita turun dikit. Nah, oke, dan ini adalah intensitas cahaya dari lampunya langsung gelap, dan ini adalah intensitas cahaya yang diberikan oleh diafragmanya. Nah, kan? Oke. Untuk berbesaran yang 4 kali kira-kira seperti ini. Dan kemudian untuk penggunaan aplikasi, kita bisa pengaturan cahayanya dengan menggunakan setting exposure. Oke, dan kemudian kita juga bisa gunakan auto white balance untuk mengatur ketajaman warna putih. Kalau kita pakai di 5500 Kelvin akan lebih warm, 3200 Kelvin akan lebih cold, tapi kita lebih baik pakai auto yang simple. Oke, ini kembali ke perbesaran 4 kali, kita bisa lihat setengah dari penampang melintang dari Euphorbia titimaloides, di mana ini adalah epidermisnya, terlihat tidak rata, mungkin karena pengaruh potongan dari di pedang blade atau kilet yang kurang tajam atau tumpul. Lalu kemudian di belakangnya ada bagian cortex, lalu lebih dalam sedikit ini bagian-bagian kecil adalah flume, lalu yang ini adalah xilem, dan yang ini adalah empulle. Oke. Dan yang tersisa bagian kecil-kecil ini yang hijau pekat dibandingkan dengan sel-sel lain, ini adalah bukan sel sebenarnya, tapi bagian di dalam sel atau yang sering disebut dengan organel. Sekarang kita bergeser ke perbesaran 40 kali. Kita atur lagi set exposure. Harap bersabar. Oke, sekarang kita geser sedikit ke bagian cortex. Lalu kita atur fokusnya. Nah, terlihat ini adalah salah satu ukuran sel. Lalu kemudian di dalamnya ini adalah bagian yang ada di dalam sel, yaitu organel. Organel ini bisa berbagai macam isinya. Yang paling banyak biasanya ditemukan adalah kloroplas. Dan ini sering banget ditemukan di bagian tumbuhan manapun, terlebih
batang yang masih hijau bagian permukaannya ataupun daun, bahkan lebih sering daun karena daun adalah pabriknya fotosintesis. Lalu kemudian karena ini batang, yang di bagian yang kita amati sekarang adalah batang, agak ragu juga sebenarnya ini kloroplas karena harus dilihat lagi dalam keadaan sayatan segar apakah ini warna hijau atau tidak. Kalau tidak, maka kemungkinan lainnya adalah pati. Ketika di batang ini menyimpan berbagai cadangan makanan, berbagai komponen cadangan makanan maksudnya, yang paling sering ditemukan adalah pati, dan ini sering ditemukan pada batang umbi-umbian seperti kentang. Nah, bagaimana cara mengetahui ini adalah pati? Sayatan segarnya harus diberikan sedikit lugol. Lugolnya nggak terlalu kental karena nanti akan mewarnai selnya. Sedikit diberikan lugol. Kalau misalnya ini pati, maka organel ini akan menyerap, atau komponen pati ini akan menyerap ion iodin yang ada pada zat atau larutan lugol, dan sehingga menyebabkan komponen pati ini akan menghasilkan warna biru tua atau kecoklatan. Kalau ini pati, kalau ini kloroplas harus dilihat sayatan segarnya apakah ini berwarna hijau atau enggak. Tapi kalau misalnya kita bisa pakai perbesaran lebih besar lagi, nah ini kita lupa ganti ya 10 kali. Nah ini pentingnya perbesaran, kita skip dulu kita lewat dulu sebentar, geser dulu. Perbesaran ini digunakan sangat penting saat kita melakukan foto atau snap. Contohnya ini adalah snap. Nah ini kita bisa gunakan kalau objektifnya benar seperti penggunaan aslinya, kita bisa pakai untuk scale bar yang tepat. Nah untuk perbesaran objektif 10 kali, maka scale bar dari garis ini hingga ke ini adalah 50 mikrometer. Seperti itu. Oke, kita kembali ke live. Mungkin ada scale barnya, nggak bisa ya kalau live ternyata. Kita turun, kita belum ke perbesaran yang 40 kali. Kita geser sedikit agak turun. Nah ini adalah flame dan di bawahnya adalah silane. Terlihat ukurannya jauh berbeda, di mana silane ini harus lebih kuat karena dia kapiler yang mengandung banyak air, atau dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip ya, dia sangat apa ya istilahnya, bukan hidrofilik tapi lupa istilah tepatnya, ini banyak kata-kata yang lupa. Jadi karena dia mengandung banyak air, maka dia sangat mampu untuk melisiskan sel, sehingga silane ini harus punya dinding sel yang lebih kuat. Di mana dinding sel ini komponen utamanya adalah, koreksi kalau salah, adalah lignin atau zat kayu, di mana zat kayu ini pasti lebih kuat untuk menahan air untuk amblas atau rembes ke sel-sel yang ada di sekitarnya. Karena kalau jumlah airnya tidak bisa diatur, pasti sel-sel di sekitarnya akan lisis, walaupun tumbuhan juga punya dinding sel selulosa yang kuat dibandingkan sel hewani. Nah ini ada bekas-bekas dari pewarnaan safranin ya, masih ada warna pinknya sedikit atau merah tapi pudar, karena pewarnaan yang jelek. Lalu turun lagi adalah empulur ya, kurang jelas empulurnya. Nah ini adalah empulur, ukuran selnya lebih besar dibandingkan korteks, dan ini seringkali dipakai kalau di tumbuhan lain misalnya seperti singkong yang sama-sama Euphorbiaceae. Empulurnya ini sangat bagus dipakai sebagai gabus, sebagai bahan gabus. Salah satunya sering dipakai dalam metode penelitian untuk penyayatan, untuk bantalan penyayatan yang alatnya portable. Oke, kita lanjut ke perbesaran 40 kali. Kita ganti dulu, jadi kita geser.
Sekali lagi kita ubah diafragmanya dulu, lalu kemudian set exposure, kita atur lagi fokusnya, lalu kita bergeser ke kembali. Nah ini adalah silang, bisa dilihat ini adalah penglihatan yang tidak tipis ya, karena ada bagian yang fokus, ada yang tidak fokus. Ini adalah contoh penglihatan yang tidak tipis. Atau mungkin ada kotoran di atasnya, sehingga ini adalah seperti gumpalan air atau zat larutan yang terawetkan ada di atasnya dari si penantang. Lagi ini adalah silang, ukurannya seperti ini. Kemudian ini adalah phloem yang mengantarkan bahan-bahan hasil fotosintesis ke seluruh sel tubuh tumbuhan. Nah ini adalah organel yang ada di dalam sel tadi, ukuran selnya sebesar ini. Lalu kemudian ukuran organelnya atau komponennya ada di dalam selnya ini adalah seperti ini. Kalau yang bertanya di mana inti selnya sudah hancur ketika bagian si sayatan ini dilakukan fiksasi dengan alkohol 70%, kemudian naikkan 96%, lalu pindah ke silo, lalu pindah ke empelan, itu pasti sudah hancur. Yang tersisa hanya dinding sel dan beberapa organel yang masih bertahan. Oke, kita naik ke atas lagi tadi menunjukkan epidermis. Apa bedanya? Oke, nah ini adalah epidermis. Terlihat satu lapis karena perbedaan ukuran jelas dibandingkan sel-sel yang ada di bawahnya, dan perlu diperhatikan bahwa banyak sekali tumbuhan dia mengandung atau memiliki lapisan kutikula di atas sel epidermisnya, dan kutikula ini sendiri merupakan produksi dari si epidermis, atau ketika perkembangannya masih berupa protoderm, mereka mensekresikan kutan dan kutin sebagai komponen utama dari kutikula untuk melindungi lagi-lagi sel-sel yang ada di bawahnya. Ketika epidermis memang berfungsi untuk melindungi sel-sel yang ada di bawahnya, jika ditambah kutikula maka akan lebih kuat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pertama mengurangi laju transpirasi dalam keadaan ekstrim panas atau ekstrim dingin, sehingga ketika transpirasinya terjadi pada ekstrim panas pasti transpirasinya lebih kuat, air yang menguap dari dalam tumbuhan pasti lebih banyak, sehingga harus dibikin atau dalam tanda kutip dibuat lebih teduh. Begitu juga dalam keadaan ekstrim dingin, untuk menjaga si sel-sel tumbuhan ini tidak cepat lebih dingin, jadi dihangatkan seperti selimut. Nah ini dalam tanda kutip selimut, kira-kira kayak gitu. Contoh yang paling banyak ditemukan kutikula pasti untuk tumbuhan-tumbuhan yang sukulen, itu banyak kutikula. Lalu tumbuhan-tumbuhan yang ditemukan di daerah dingin lagi, contohnya famili Ericaceae, Nepenthaceae, itu pasti kutikulanya tebal-tebal. Apalagi ya, Gesneriaceae beberapa diantaranya, walaupun banyak Gesneriaceae justru bukan di kutikulanya ya, tapi di lapisan hipodermisnya, yaitu satu lapisan di bawah si epidermis yang fungsinya untuk menyimpan banyak sekali kandungan air. Oke, kira-kira gitu aja screen testing dan penjelasan sedikit dari batang Euphorbia pipimaloides. Kalau lebih panjang lagi, gue juga nggak tahu mau bahas apa karena ini dadakan. Kebetulan ada kamera dan bisa rekam sendiri. Oke, kira-kira gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin akan masuk ke Sensulato, Euphorbia pipimaloides dan screen testing judulnya kali ya. Lagi-lagi sampai jumpa. Diulang lagi nih caranya. Dadah.